Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo, Refly Harun, dan juga gerombolan pembenci Pak Jokowi lainnya ternyata berhasil lagi dikibulin oleh topi miring. Waduh, sudah 2 kali gerombolan ini dikibulin sama topi miring. Yang pertama mengenai surat, yang dimana waktu itu topi miring sampai nelpon Refly Harun dan minta maaf. Maaf ya bang, saya salah. Ternyata surat itu asli. Apakah nanti akan kejadian lagi nih? Topi miring nelpon lagi nih ke Refly Harun. Maaf ya bang, analisa saya mengenai Gajah Adam itu salah. Waduh. Karena Roni Teguh sudah membantah omongan dan juga penelitian abal-abal dari si topi miring, teman-teman. Nanti kita simak seperti apa ya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Mahfud MD, waduh, kabarnya nih ya, diduga membela Saiful Mujani yang diduga kemarin ingin makar. Waduh, kok Pak Mahfud sekarang ngebela orang yang seperti itu ya? Kemarin ngebela Roy Suryo, pokoknya suka ngebela orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah dan juga Pak Jokowi. Benarkah demikian? Nanti kita simak videonya seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Orang kan bisa berandai-andai, apa kekerasannya? Nggak pakai senjata, nggak pakai gerakan kemana, cuma di dalam ruangan. Itu kan, jadi ada kata, jangan bermimpi bahwa itu kan mengandung unsur anjuran, Pak. Penjelasannya itu berbunyi begini. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu, satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah, jadi kalau gitu di mana dong masalah Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang ngaku pemerintah, PRRI. Ada pimpinannya. Tapi kan ngajak orang Aceh ya, Merdeka, ada mempengaruhi pimpinannya. orang ya. Kalau Saiful apa? Artinya mereka ada pimpinannya dan ada susunan. Ini pemerintah lepas dari pusat. Gitu ya, Pak? Iya, terstrukturnya. Kan itu artinya. Terus Saiful makarnya apa? Udah pasti kalau makar tidak. Ya. Lalu apa? Pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata, dengan cara kekerasan. Saiful mengharapkan kekerasan apa? Gitu. Ya. Katanya Pak Jokowi ninggalin beban buat Indonesia. Yang ngomong kayak gitu punya otak nggak buat mikir? Coba kita pakai otak yang sehat. Kalau itu beban, kenapa jalan tol dipakai? Kalau itu beban, kenapa pelabuhan dipakai? Kalau itu beban, kenapa bandara dipakai? Kalau itu beban, kenapa bendungan dipakai? Utang katanya masalah. Semua negara punya utang buat bangun negara. Betul. Bedanya utang itu buat apa? Di era Pak Jokowi utang jadi jalan, jadi bandara, jadi bendungan, jadi pelabuhan. Bukan hilang, tapi jadi aset. Dan lucunya lagi, yang teriak warisan beban, sekarang juga nikmatin hasilnya. Mau ekonomi jalan tapi nggak mau ada pembangunan. Mau negara maju tapi nggak mau ada investasi. Keren. Itu bukan kritik. Keren. Itu nggak tahu cara negara kerja. Jadi jelas ini bukan warisan beban, ini fondasi buat negara kita. Tinggal sekarang mau dilanjutin, apa cuma mau dipakai sambil nyinyir. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Salam Cikikis. Udah PSI dia. Partai super terbuka. Udah login PSI dia. Iya Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli. Jadi mungkin saya mengalami satu kesalahan analisa. Tapi yang jelas kita belum tahu Pak ini Pak. Oke. Apa tuh? Belum tahu apa tuh? Ada yang ini suratnya asli Pak. Belum tahu apa tuh? Ngomong suratnya asli itu siapa? Dari Langkah Update Pak. Langkah Update. Oke. Ya, jadi ya saya tarik juga analisa saya Pak. Oke. Nah, tarik analisanya, tarik. Kenapa Anda bisa error di ELA itu? Kalau Kalau misalkan melihat tanda tangannya itu. analisa ELA itu nyala Pak bagian tanda tangannya. Oke. Tapi tadi dapat kabar dari Langkah Update ternyata itu asli. Asli. Saya mencabut kata-kata saya Pak yang tadi. Dan Cabut, tulisan saya cabut. juga sudah saya ini.
take off. Cabut Pola cepat. lain seperti Gadaj Adam, maka itu tanda kuat bahwa dokumen tersebut asli. Kita akan Asli. buktikan sebentar Wah, teman-teman keren. tentang bagaimana verifikasi mudah dan cepat di mana petugas atau siapapun mampu melakukan pengecekan keaslian ijazah tersebut hanya dengan memutar ijazah, mengubah arah datangnya cahaya, kemudian jika teks berubah dari Gajah Mada menjadi pola lain seperti Gadaj Adam, maka tanda kuat bahwa dokumen tersebut asli. Asli. Karena ini apa? Akan berdampak pada namanya nilai legalitas tinggi, teman-teman ya. Bahwa penggunaan fitur security setara ini menandakan bahwa dokumen tersebut memiliki nilai hukum yang tinggi dan dilindungi secara teknis setara dengan mata uang atau dokumen negara lainnya. Toh, apakah Anda bisa bantah ini, Mas Roy? Nah, kita akan tunjukkan ini seperti yang dijelaskan ini. Kita ke file PDF, teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan ke layar ya. Ini file PDF yang saya dapatkan dari Dr. Roni Teguh, juga dikirimkan oleh Rismon, dan sebelumnya Dr. Roni Teguh sudah berdiskusi dengan Pak Joshua Sinambela ya. Dan di sini ya teman-teman, kalau perhatikan di layar ya ada tulisan Gajah Adam ini ya, yang ini ya. Persis yang di bawah ini. Kemudian di bawah ini kan yang dimana kemarin mereka temukan di ijazah Pak Jokowi ya. Si siapa topi merah itu ya. Kemudian melihat di sini ada tulisan Gajah Adam ya. Bahwa tulisan Gajah Adam. Tadi sudah menjelaskan ya soal bagaimana microtext tentang security printing itu kan teman-teman sudah pada tahu ya. Sekarang bagaimana pembuktiannya tadi ya teman-teman, silakan melakukan tes sendiri ya, silakan print datanya, harus di print ya. Karena untuk melihat data secara digital ini karena agak susah karena kita harus print. Kalaupun saya harus melihat tadi kan tujuannya harus kita putar ijazahnya, dilihat dengan kemiringan tertentu, arah datanya cahaya, kemudian untuk melihat soal keasliannya itu teman-teman silakan. Kalau saya kan saya harus angkat laptop gini, putar-putar lagi gitu kan, apalagi ini agak silau gitu kan. Jadi Agak harus silau. di print. Nah, Oke, coba oke. Rusilo lakukan itu ya. Apakah benar penjabaran itu silakan ya. Nah, ini yang dijelaskan ya, di mana ada tulisan Gajah Adam, yang kemudian ini terlihat emboss ya, di kotak ini emboss, terlihat jelas emboss. Kemudian kita lihat di atas, apakah itu hanya Gajah Adam itu hanya berlaku pada ijazahnya Pak Jokowi? Enggak. Ada juga pada ijazah teman-temannya Pak Jokowi ya. Ini ya sama loh. Ada ditemukan juga ya. Dari mana teman-teman Pak Jokowi? Siapa-siapa aja teman-teman Pak Jokowi? Yang pertama itu ada Pak Hardanto, ada Bu Sri Murtiningsi, ada Pak Sigit, dan beberapa temannya lain ya. Di sini kita hanya mengambil ijazahnya Pak Hardanto, Ibu Sri Murtiningsi, dan Pak Sigit ya teman-teman. Wah, Kita akan wah, cocokkan keren, ya. keren. Gimana? Apakah di ijazah teman-temannya Pak Jokowi itu ada tulisan Gajah Adam nggak? Kalau nggak ada, berarti mungkin klaim si topi merah benar. Tetapi kalau ada, habislah Anda. Habislah Anda. Habis kau topi merah, Berarti topi dipertanyakan. miring. Ayo Suryo, Anda mau glorifikasi, habis anak kali ini ya. Saya katakan habis kenapa? Karena Dr. Roni Teguh dan Pak Joshua Sinambela sudah nggak main-main kali ini. Sudah nggak main-main kali ini ya, Mas Roy. Ya, siap-siap kursi roda Anda, siap-siap penyangga leher. Siap-siap kursi roda dan Ini jelas penyangga loh. leher. Di sini sudah ada garis nih, garis merah ini menunjukkan adanya tulisan Gajah Adam. Sangat jelas, teman-teman. Ini ijazah teman-temannya Pak Jokowi. Kemudian ke bawah lagi masih ada juga yang meterainya warna merah, di atas meterainya nggak ada ya. Ini setelah tahun 86 tuh udah nggak ada meterai lagi. Tahun 85 meterai warna merah juga. Tapi ada ditemukan juga konsistensi tulisan Gajah Adam itu bagian bawah ijazah ya. Bagian bawah ini terlihat jelas nih Gajah Adam ya. Ini sebagai secure printing ya. Kemudian di bawah masih ada lagi ya yang meterai warna hijau. Ini teman-teman kita lihat yang ini satu angkatan Pak Jokowi ini. Persis satu angkatan Pak Jokowi. Ditemukan juga ini tulisan Gajah Adam. Ini sangat jelas ya. Sangat jelas. Kemudian di bawah masih ada lagi ya. Ini dari Pak Sigit ya. Ijazahnya Pak Sigit. Di mana ditemukan juga tulisan Gajah Adam. Ini sangat jelas teman-teman ya. Gajah Adam di bawah tanda tangan profesor. Di bawah tanda tangan Pak Profesor ya teman-teman ya. Gajah Adam ya. Kemudian kita lihat yang di sebelahnya juga ditemukan ya teman-teman Gajah Adam. Secure printingnya itu sangat ketat ya. Kan ijazah ini hampir sama dengan uang ya, hampir sama dengan uang bahwa harus benar-benar secure. Konsistensi yang berikutnya masih juga ditemukan di bawah tulisan Gajah Adam ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ada ditemukan juga. Di bawah ini juga ditemukan juga ya. Dan di bawah ijazah Pak Jokowi ditemukan Gajah Adam. Berapa tulisan Gajah Adam, berapa baris kita lihat. Kita akan buktikan kalau dari berpatok dari ijazah Pak Jokowi ini teman-teman yang ditampilkan oleh Bang Rismon ya, bahwa kita lihat dari yang lingkaran kotak ini 1, 2, 3, 4 baris menuju 4 baris ke atas,
4 tumpukan tulisan Gajah Mada ke atas menuju tanda tangan. Ya, kita buktikan yang lain. Apakah sama? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Ya. Kemudian yang berikutnya. Apakah 4? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Ya. Kita coba agak detail lagi. Kemudian lagi yang berikut. Di bawah ini. Dari Pak Sigit punya ini. 1, 2, 3, 4. 4 juga teman-teman. Ya. Konsisten Wah, berarti ya, konsisten. bahaya nih Roy Suryo. Yang berikutnya lagi ini. Kita lihat. Ini Gajah Adam. 1, 2, 3, 4. 4 juga teman-teman. Yang kita lihat berikut lagi. Apakah 4 ini? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita tarik lurus ke sini ya. 1 dari garis merah, 2, 3 ya. Ini Gajah Adam nih, persis di atas garis merah nih. 1, 2, 3, 4 juga ya. Artinya rata-rata tulisan Gajah Adam ini ya, rata-rata di bawah tulisan Profesor Dr. Sunardi, rata-rata di baris keempat. Semuanya di baris keempat. Berarti di sini ada konsistensi penulisan Gajah Adam ya, di bagian bawah tulisan profesor, tanda tangan profesor. Oke, bagian atas lagi apakah ada? Ya, kita lihat apakah ada teman-teman ya. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 juga teman-teman. Mas Roy, apakah Anda bisa membantah? Ya, di sini tulisan Gajah Adam ini, ya, Gajah Adam. Nah, ini yang ada di bagian pojok ya, teman-teman. Karena di sini terlihat jelas ya, kalau kalian ini adalah emboss. Ini emboss terlihat jelas sekali ya, teman-teman ya. Ini saya dapatkan, bukan saya yang mengedit, tapi saya mendapatkan data ini dari Pak Dr. Roni Teguh, dan di mana ada Pak Joshua Sinembela. Nah, sudah menjelaskan ini sebelum-sebelumnya. Kita sudah membedah ini lebih jauh. Bagaimana cara menemukan watermark, menemukan emboss, dan lintasan merah. Saya pikir sudah sangat clear ya. Silakan tadi ya soal teori tentang bagaimana microtext ya, teman-teman silakan buktikan sendiri di rumah ya untuk membantah Roy Suryo. Saya pikir Roy Suryo kali ini Anda jangan senang dulu ya. Jangan compare sana sini, wah Rismon edit. Salah. Justru Anda ya harus tahu alasan kenapa UGM menggunakan yang namanya tulisan Gajah Adam. Dan kita sudah menemukan jawabannya tentang analisis dari gambar yang disediakan itu, tentang apa yang Bang Rismon sudah jelaskan di Rakyat Bersuara ya. Jadi teman-teman, kali ini Roy Suryo, Anda harus siap sudah kursi roda dan penyangga leher. Ayo, siap-siap. Jangan pura-pura, oh sakit, penyangga leher. Ternyata Anda katanya bilang kayak Kemayoran ada pameran otomotif. Ini info A1 loh, saya tahu ada seorang jenderal polisi yang bilang ke saya Mas Roy, dan nggak bisa dibantah itu ya. Aduh, habis ternyata ya topi miring yang begitu dipercaya oleh Roy Suryo dan juga Refli Harun dan juga gerombolan pembenci Pak Jokowi lainnya berhasil ngibulin mereka, teman-teman. Dia nggak paham dan dia nggak ngerti maksud dan tujuan tulisan Gajah Adam itu, kemudian langsung mengglorifikasi seolah-olah Rismon mengedit watermark di ijazah Pak Jokowi agar terlihat asli. Padahal itu security, teman-teman, yang sengaja dipasang agar ya ini bukti bahwa ijazah UGM ada identitinya yang sulit untuk dipalsukan oleh ijazah lain. Dan kalau kemarin kalian ingat, perdebatannya itu mengenai ada nggak watermark di ijazah Pak Jokowi. Nah sekarang perdebatannya ada watermarknya, tapi Gajah Adamnya lagi nih yang dipersoalkan. Jadi memang gerombolan pembenci Pak Jokowi ini tidak akan selesai mengulik-ngulik, mencari-cari kesalahan-kesalahan, dan juga mungkin mencari-cari keburukan dalam kehidupan Pak Jokowi. Karena kalau kalian dengar di konferensi-konferensi pers Roy Suryo terakhir, itu sepertinya dia sudah kehabisan akal sampai-sampai harus ya sedikit memaki-maki Pak Jokowi lah ya, merendahkan Pak Jokowi. Ya mungkin karena dia sudah tidak punya penelitian lagi, dia sudah tidak punya penemuan baru lagi. Makanya dengan temuan baru dari si topi merah, topi miring, mereka langsung mengeluh-elukan topi miring. Wah, ini ada nih pengganti Rismon nih. Oh, ini nih ada peneliti yang masih jernih, masih lurus pengganti Rismon. Waduh, padahal sama aja. 2 kali loh dikibulin, 2 kali mengenai surat, kemudian mengenai watermark. Aduh, kasihan banget itulah ya. Kalau kau tidak ahli, kalau kau tidak paham mengenai persoalan, ya jangan masuk-masuk, jangan ngulik-ngulik. Si topi miring ini minimal lu tanya dulu, lu tanya ke UGM atau siapapun itu yang paham mengenai watermark ini, bener nggak ini Gajah Adam
ini kaca Adam memang sengaja disimpan di situ atau seperti apa? Karena tadi dengan perbandingan ijazah dari angkatan Pak Jokowi semuanya identik teman-teman. Semua ada tulisan kaca Adamnya. Jadi ijazah Pak Jokowi ya asli, nggak ada keraguan lagi. Dan ya saya masih ingat apa yang dikatakan oleh si Roy Suryo ini kemarin ya. Dia bilang ya walaupun saya diadili nanti, saya dipidana, ijazah Pak Jokowi tidak akan berhenti. Waduh. Itu mens reanya udah dapat banget teman-teman. Memang orang ini hanya ingin mengganggu kehidupan Pak Jokowi. Memang bukan mencari kebenaran. Mereka ini cuma mau menghancurkan reputasi dan juga mau menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi. Dan kemarin Refli Harun sudah ngomong di media waktu konferensi pers. Mereka minta penghentian penyidikan. Aduh. Mereka minta kasus ini dihentikan, ditutup. Luar biasa. Segitu takutnya kalian masuk ke pengadilan. Segitu takutnya klien-klien Anda dikuliti di pengadilan, dikuliti legalitas penelitiannya, kemudian dikuliti mengenai keilmuannya, kemudian dikuliti mengenai penelitian yang abal-abal itu. Aduh, udahlah. Ya memang mereka ini nggak mau masuk pengadilan teman-teman. Memang mereka ini tidak pernah mau melakukan pembuktian di pengadilan. Dia selalu berkelit kalau, wah itu kan sidang CLS ada tuh ranah untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi. Lah, UGM sudah datang, ya kan? Polisi sudah datang, pihak Pak Jokowi udah datang, saksi-saksi dihadirkan, semuanya sudah bicara. Tapi apa? Tuntutan mereka ditolak. Nggak ada yang diterima sama sekali CLS-CLS-annya waktu di Solo. Sekarang apa yang mereka tempuh? CLS lagi, perawiran itu. Itu, aduh, gimana ya? Sekarang yang digugat siapa teman-teman? Yang digugat Polda Metro. Saking paniknya mereka ini loh, saking stresnya, saking buntunya jalan mereka. Karena semua sudah dilalui. MK kemarin ditolak. Mereka menyurat ke DPR, nggak digubris. Ke Mahkamah Konstitusi, ya ditolak. Ke Komnas HAM ditolak, bukan ditolak tapi ya Komnas HAM nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya kan. Jadi udahlah, siapkan saja penyangga leher kalau kata Bang Irjan tadi, siapkan kursi roda biar Anda bisa beralasan lagi ya kan, biar tidak ditahan. Ya mungkin hanya itu jalan satu-satunya yang bisa Anda tempuh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.